hari ini adalah pengertian anemia, penyebab anemia, klasifikasi anemia, tanda dan gejala anemia, akibat anemia, dan penanggulangan anemia. Kita mulai dari yang pertama, itu adalah pengertian dari remaja. Remaja itu merupakan suatu transisi dari masa anak ke masa dewasa yang ditandai sejumlah perubahan biologis, kognitif, dan emosional. Jadi, waktu remaja itu asupan diri kita itu harus benar-benar terpenuhi dan nanti kita bisa optimal dalam melakukan aktivitas, juga dalam pertumbuhan dan perkembangan kita. Terus, pengertian anemia. Anemia di sini adalah suatu keadaan di mana kadar hemoglobin atau Hb dalam darah kurang dari normal atau normalnya itu 12 mg per desiliter. Jadi kalau misalkan Hb-nya di bawah itu udah termasuk anemia. Jadi ada anemia berat, anemia sedang, sama anemia ringan. Kalau anemia sedang itu yaitu Hb-nya di antara 10 sampai 11. Anemia ringan itu Hb-nya di bawah 12. Terus dapat anemia berat itu Hb-nya di bawah 8 sampai 9. Kemudian tanda-tanda anemia. Tanda-tanda anemia itu yang paling mencolok itu 5L. Yang pertama letih, lelah, lesu, lemah, sama lunglai. Terus pucat pada wajah sama telapak tangan, pusing dan penglihatan itu berkenang-kenang. Jadi misalkan kalau teman-teman merasa punya tanda-tanda itu, bisa jadi teman-teman mengalami anemia. Lebih baik diperiksa dari sekarang, soalnya nanti bisa jangka panjang akibatnya, apalagi kita kan perempuan ya, nanti bisa jangka panjang. Terus akibat anemia ya buat remaja terutama, itu yang pertama itu terganggunya pertumbuhan dan perkembangan. Kenapa? Karena kalau misalkan kita anemia, otomatis kita itu jadi lemah lesu kan. Jadi kita kalau mau beraktivitas itu juga terbatas, kalau kita bisa keluar seluruh energi kita gitu. Terus kita juga jadi mudah kelelahan. Terus kita tuh jadi gampang terkena infeksi. Karena kenapa? Sistem kekebalan tubuh kita itu turun. Kemudian itu juga menurunkan fungsi dan daya tahan tubuh. Selain itu anemia itu juga bisa menyebabkan kita kelumpuhan keracunan. Terus selain itu juga menyebabkan gangguan fungsi kognitif. Jadi kan kalau misalkan anemia kan bisa lemah, tapi kesulitan lemah itu. Jadi gimana kalau misalkan lagi belajar terus tiba-tiba lemah gitu. Jadi kan otomatis apa yang kita pelajari di sekolah terutama itu kan bisa masuk ke otak kita. Jadi kan sama aja kayak kalau kita juga bisa turun juga kalau misalkan kita kena anemia. Jadi kita mengalami yang cepat. Lanjut ya. Jadi perempuan itu menyebabkan kena anemia. Kenapa? Karena pertama perempuan terutama yang dari remaja itu kan pasti dia mengalami menstruasi ya, otomatis dia mengeluarkan banyak darah. Jadi dia kalau misalkan
juga mengingat sosialisasi gizi untuk remaja. Kan jarang ya ada sosialisasi gizi itu kalau di sekolah-sekolah, karena juga cuma tablet ini, ukuran ini, gitu kan, tanpa ada sosialisasi, tanpa ada sosialisasi yang lebih jelas, gitu kan. Jadi mereka juga masih kurang aware sama ini. Penanggulangan anemia. Tindakan penting yang dilakukan untuk mencegah kekurangan zat gizi antara lain. Yang pertama, konseling untuk membantu membeli bahan makanan dan menambah kebutuhan tubuh secara rutin pada remaja. Seperti yang tadi dibilang itu ada nasi, daging merah, ikan, gitu ya, tahu, tempe, dan hijau. Terus kemudian meningkatkan konsumsi gizi dari sumber hewani, sumber nabati, dan vitamin C untuk meningkatkan absorpsi atau penyerapan gizi dan menghindari atau mengurangi minum kopi dan minuman yang mengandung karbohidrat. Kemudian tambahan suplementasi gizi itu merupakan cara untuk menanggulangi DB di daerah prevalensi tinggi. Jadi misalkan di suatu daerah dia tuh kejadian anemia tinggi, otomatis puskesmas daerah sana secara rutin nanti dia bakal masih hubungan dengan CSO buat sekolah-sekolah itu sama. Terus kemudian screening remaja, pemeriksaan hemoglobin dan hematokrit itu merupakan screening anemia dan hipertensi sama bisa dilihat dari fisik saja dan makanan tadi itu makan itu. Terus kemudian bagaimana cara mencegah anemia di gizi? Yang pertama, selalu mengonsumsi makanan yang bervariasi yang kaya zat gizi. Terus yang kedua, tidak minum teh, kopi, coklat bersamaan atau berdekatan dengan waktu makan. Yang ketiga, kadang masalah gizi yang juga minum tablet GCSF pada waktu menstruasi. Yang keempat, mencegah ketergantungan dengan menjaga kebersihan diri, misalkan mencuci tangan dengan sabun sebelum makan menggunakan alat sapu. Kemudian, bahan makanan apa saja sih yang mengandung zat gizi? Yang pertama, bahan makanan hewani itu yang paling tinggi zat gizinya itu terkandung dalam hati. Terus daging berwarna merah, telur, ikan. Kemudian bahan makanan nabati itu tempe, tahu, kacang hijau, kacang merah. Kemudian sayuran hijau itu kangkung, bayam, daun singkong, dan kacang hijau. Kemudian bahan makanan apa saja yang dapat meningkatkan penyerapan zat gizi. Jadi kalau kita mengonsumsi zat gizi, otomatis kita harus punya reseptor dari dalam tubuh kita yang membantu penyerapan zat gizi itu, biar zat gizi itu bisa terserap dengan maksimal. Nah, makanan yang mengandung vitamin C itu berfungsi meningkatkan penyerapan zat gizi. Jadi biasakan makan buah-buahan segar sesudah makan. Contoh dari makanan yang banyak mengandung vitamin C adalah jambu biji, pepaya, jeruk, mangga, dan nanas. Terus kemudian ada tablet tambah darah. Kalian mau pelajari atau apa? Pernah baca nggak? Tablet tambah darah dari puskesmas. Tablet tambah darah ya? Pernah diminum nggak? Enggak kan? Diminum tahu. Dapat darah. Iya, dari tapi kalau jadi kenapa kita tuh harus dikasih suplemen tambah darah? Makanya itu salah satu program dari pemerintah supaya kita nanti tidak terkena anemia. Dosis buat remaja terutama ya usia 12 sampai 15 tahun, pekerja wanita, remaja dewasa wanita, wanita wanita itu pemberiannya itu setiap minggu selama 16 minggu itu 1 kali 1 tablet seminggu. Terus dosis pengobatannya itu 1 kali 1 tablet per hari. Jadi itu sudah ada dosisnya. Apalagi kalau misalkan cewek lagi dapat itu karena otomatis dia ngeluarin banyak darah. Jadi kalau misalkan asisten ada seimbang, dia juga punya anemia sebelumnya, terus dia minum tablet tambah darah, itu masih bisa beresiko dari anemia lebih kuat. Nah, apa sih yang harus dilakukan?
menghindari efek mual, dianjurkan minum tablet tambah darah menjelang tidur malam. Lebih baik disertai makan buah, misalkan pepaya atau pisang. Terus yang keempat, simpan tablet tambah darah pada tempat yang sejuk, terhindar langsung dari sinar matahari, jauhkan dari jangkauan anak-anak. Duduk kembali makannya dengan cepat. Apabila sudah berubah warna, jangan diminum. Tablet tambah darah tidak dapat menyebabkan tekanan darah tinggi atau kelainan darah. Ini ada yang mau bertanya enggak? Tuh, apa yang bertanya apa? Boleh, tapi satu. Ya udah dulu. Apa? Gimana caranya ngebedain antara ini kita tuh kena anemia apa enggak? Kan nggak mungkin kita apa kayak ngecek KB kita berapa gitu kan kita nggak bisa gitu. Kalau yang paling menonjol dari ciri-ciri anemia itu yang anemia lemah, mulai gitu tadi. Terus kalau dilihat dari kuku tuh lebih putus. Terus dia tuh agak kuning gitu kukunya. Jadi kalau misalkan normal itu kan kayak gini kan, udah kuning gitu. Cuman dia tuh agak
yang masuk semua. Aku nanya dong, kalau misalkan kan katanya kalau nambah darah tuh bisa pakai yang pil nambah darah tuh ya. Kan ada orang yang nggak bisa minum pil tuh. Nah, sebenarnya boleh nggak sih kalau misalkan emang benar-benar dia anemianya kayak anemia berat gitu, terus nggak bisa makan pil, dapat darah dari PMI dari donor